Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok yang beranggotakan Berlian Agung Anugrah, dan saya Lucy Septari dan Siti Hamidah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita masuk ke materi dalam prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu pengertian dari prinsip perkembangan kurikulum. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara slide PT. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui satu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu dan bersifat mengatur, yang aturannya harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan secara benar. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan perkembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Pengertian selanjutnya yaitu menurut tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi dan pengembangan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jika proses pengembangan kurikulum berjalan secara efektif dan efisien, maka hasil dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut dapat diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dari penjabaran di atas, saya dapat menyimpulkannya pengertiannya adalah prinsip pengembangan kurikulum, suatu dasar mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Nah, itulah pengertian prinsip pengembangan kurikulum dari saya. Selanjutnya, kita akan menuju materi yaitu yang berjudul sumber-sumber dan tipe prinsip pengembangan kurikulum, yang akan dijelaskan oleh teman kita Berlian Agung Anugrah. Kepada Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lucy Septari yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi bahasan yang kita berikut ini, yang yaitu berupa sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Nah, menurut tim pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran pada tahun 2013, ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah data empiris, atau bisa disebut empirical data. Nah, ini adalah data empirical adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua adalah data eksperimen atau eksperimen data. Nah, data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil pada penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan dan dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah kebiasaan
yang hidup di masyarakat atau bisa disebut folklore of curriculum. Nah, data-data banyak diperoleh dari bukan hasil penelitian saja ya, yang data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Di antaranya ada adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah akal sehat atau common sense. Data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Dengan demikian, pada prinsipnya semua jenis data di atas dapat digunakan atau dimanfaatkan bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan pegangan. Nah, kemudian kita akan uh, kemudian akan membahas materi berikutnya, ini adalah tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Next slide. Nah, menurut tim pengembangan MKDP, kurikulum dan pembelajaran pada tahun 2013, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketetapan atau reliability prinsip yang digunakan. Terdapat data, fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah dibuktikan secara empiris melalui suatu penelitian yang berulang-ulang. Nah, sehingga prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe prinsip, yaitu yang pertama adalah anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole truth. Nah, anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus. Tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat. Maka tipe prinsip ini bisa dibenarkan. Anggapan kebenaran ini masih memerlukan pembuktian atau hipotesis yang sifatnya tentatif atau masih belum pasti. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Dan yang terakhir adalah anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau sering disebut dengan hipotesis. Sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial, prinsip dari tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya. Karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, ketiga jenis tipe prinsip ini bisa digunakan, karena prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada perspektif para pengembang kurikulum tentang kurikulum tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Badan Agung Anugrah telah menjelaskan kepada kami apa saja sumber-sumber dan tipe pengembangan kurikulum. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan dari aku. Sekarang kita akan berlanjut ke materi yang terakhir, yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh teman kita Siti Hamidah. Kepada Siti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di dalam macam-macam prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi dalam dua kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Pertama yang akan saya bahas di sini yaitu prinsip khusus. Menurut Umar Hamalik, terdapat 8 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi Umar Hamalik ini menerapkan 8 prinsip umum untuk macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, maksudnya di sini adalah tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Tujuan kurikulum mengadakan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang bertujuan untuk menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian yang harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Tingkat perkembangan yang dibutuhkan siswa, serta serasi dan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus dipertimbangkan dari segi efisiensi dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbatas harus digunakan sebaik mungkin agar mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah dan juga terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara tepat dan sesuai dengan mata pelajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga terbatas, baik dalam jumlah maupun mutunya. Jadi hendaknya didayagunakan secara efisien. Yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas atau keluasan. Maksudnya di sini adalah kurikulum yang luas atau mudah yang disesuaikan, diubah, dilengkapi, dan dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statistik atau kaku, jadi bisa diubah-ubah. Itu yang dinamakan dengan fleksibilitas atau keluasan. Yang kelima yaitu prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Maksudnya di sini adalah bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain, memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur, dan satuan pendidikan. Tingkat perkembangan siswa juga dilihat dalam prinsip berkesinambungan ini. Dengan prinsip ini akan terlihat jelas alur keterkaitan di dalam kurikulum tersebut hingga mempermudah guru dan siswa melaksanakan proses pembelajaran. Yang keenam yaitu prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Jadi keseimbangan ini juga diperlukan dalam teori dan praktek. Yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasar prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dalam masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Yang terakhir, ke-8, yaitu prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Jadi pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Jadi hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki prinsip umum. Nah, prinsip umum ini dikemukakan oleh Sukmadinata. Nah, Sukmadinata mengemukakan ada 5 prinsip umum. Baiklah, saya akan membahas yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan kebijakan pemerintah yang ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara
mengenai tujuan dan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Jadi survei mengenai perspektif masyarakat tentang kebutuhan yang diperoleh melalui angket wawancara. Survei ini tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu dihimpun melalui angket, wawancara, observasi dari berbagai media massa. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan isi pendidikan atau kurikulum yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Isi bahan belajar harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Jadi untuk menentukan pendekatan, strategi, dan teknik apa yang digunakan dalam proses pembelajaran, hendaknya harus pengembangan kurikulum memperhatikan hal-hal yaitu seperti apakah strategi, metode, dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran cocok dalam bahan belajar, apakah strategi, metode, atau teknik menunjukkan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, dan apakah strategi, metode, teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat sehingga menunjang keaktifan dan kita bisa melihat tingkatan kemampuan para siswa. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Jadi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pembelajaran tepat. Media atau alat bantu, apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran? Apakah semua sudah tersedia? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan dalam prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran ini. Jadi untuk pengintegrasiannya, bagaimana mengintegrasinya dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran. Jadi hasil yang terbaik itu akan diperoleh menggunakan multimedia. Jadi di dalam metode pembelajaran, multimedia sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Jadi untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik, prinsip evaluasi, dan praktis. Jadi di dalam prakteknya, paling tidak ada 5 fase yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum dengan kegiatan evaluasi, yaitu perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengelolaan hasil evaluasi, laporan, pemanfaatan hasil evaluasi. Jadi untuk evaluasi ini banyak fase yang harus dilewati, ada 5 fase. Untuk evaluasi tidak boleh satupun fase yang terlewatkan karena evaluasi adalah untuk menilai, untuk mendapatkan hasil dari objektivitas, komprehensif, kooperatif, dan untuk prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan di pendidikan nasional. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, dari materi saya, yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum yang terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Siti Amidah telah menjelaskan secara jelas kepada kami apa saja macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan bisa memahami penjelasan dari Ami. Baiklah, untuk menutup presentasi kita, saya sebagai moderator akan menyimpulkan materi kita kali ini yang berjudul Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum. Dari materi ini, saya dapat menyimpulkan
bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Dan terdapat 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, kebiasaan yang cukup di masyarakat, dan akal sehat. Selanjutnya itu terdapat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, yang kedua anggapan kebenaran parsial, dan yang ketiga anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Dan dalam proses-proses pengembangan kurikulum terdapat juga macam-macam prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Di dalam prinsip umum terdapat 8 prinsip, yaitu nomor 1 prinsip berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip relevansi, yang ketiga prinsip efisiensi dan efektivitas, yang keempat prinsip fleksibilitas, yang kelima prinsip berkesinambungan, yang keenam prinsip keseimbangan, dan yang ketujuh prinsip keterpaduan, dan yang terakhir prinsip mutu. Dan macam-macam prinsip selanjutnya pada prinsip khusus. Dalam prinsip khusus terdapat 5 prinsip, yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, yang ketiga prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran, dan yang keempat prinsip berkenaan dengan media dan alat itu. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Itulah simpulan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum dari saya sebagai moderator. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk memperkaya dan memperluas wawasan kemuliaan kita yang haus akan ilmu pendidikan. Marilah kita menjadikan diri yang kaya akan ilmu dan amal agar menjadi insan-insan yang terdidik, berbudi pekerti yang baik, serta bermoral yang berpegang teguh pada agama. Saya mewakili kelompok minta maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, dan saya berterima kasih telah bersedia dalam presentasi ini. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengomentar di Google Classroom kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.